Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu Guru sudah meluangkan waktu untuk tugas saya sebenarnya, karena kemarin saya dapat tugas besar dari Limbi tentang 7 jurus BK hebat. Walaupun di sini mungkin guru BK hanya saya sendiri, tapi saya ditugaskan untuk mengibaskan atau kita berbagi atau share ilmu yang didapatkan agar guru-guru yang lain juga setidaknya tahu di BK itu kita punya 7 jurus dan Bapak Ibu juga bisa mempelajarinya. Ya, di sini saya pribadi bukan ingin menggurui Bapak Ibu, tapi ya tadi kita share ilmu. Kalau kata guru saya juga di sana kemarin, kita nggak boleh pelit ilmu, kita harus berbagi. Nah, karena ini sangat penting sekali sebagai guru, nggak cuma guru BK, tapi mungkin di sini ada guru wali, ada wali kelas, atau mungkin sebagai orang tua di rumah bisa memberikan ilmu ini kepada anak-anak kandungnya di rumah. Kan kalau di sekolah mungkin anak orang lain, tapi kan kita punya kewajiban untuk memberikan yang terbaik kepada mereka. Jadi BK itu ada 7 jurus BK yang harus saya sampaikan ke Bapak Ibu. Yang pertama yaitu ada temukan potensi atau kenali potensi. Jadi kalau kita sudah tahu nih anak ini bakatnya apa, anak ini gaya belajarnya apa, nanti kita bisa dengan mudahnya itu untuk memberikan masa depannya, karirnya tuh ke depannya tuh mau jadi apa sih. Jadi dikaitkan dengan hobi dia apa, jadi lebih mudah mengarahkan anak. Kalau kita misalnya tahu gaya belajar anak itu auditori, atau mungkin kita tahu anak-anak di sini kebanyakan anak laki ya, Bapak Ibu ya, yang hobi banget dengan praktek, berarti kita tahu gaya belajar mereka itu kinestetik. Kalau kinestetik mungkin berkaitan dilanjut ya. Nah, di dalam kenali potensi ini nanti saya akan berbagi ke Bapak Ibu itu kita ada aplikasi ID Pintar. Jadi nanti Bapak Ibu boleh praktek di kelas masing-masing sebagai wali kelas atau mungkin di rumah. Nanti ada hasilnya, anak mengerjakan di situ ada tes gaya belajar, ada tes akademik. Jadi kita tahu presentasi anak itu apa sih kecerdasannya. Anak ada 8 kecerdasan. Itu di dalamnya ada kecerdasan audiovisual, ada kecerdasan linguistik, ada naturalistik, ada kinestetik, dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu boleh praktek buat diri sendiri. Misalnya saya pengen tahu nih, dari dulu saya belum pernah coba, nah sekarang coba dicek sendiri. Nanti bisa ketemu presentasinya, oh saya ternyata orang kinestetik 87%, oh ternyata saya juga musikal 50%. Dan nanti kita jadi tahu, oh pantesan saya hobi ngedengerin musik, saya senang banget kalau main gitar. Jadi setelah itu, setelah kita tahu akademiknya, kita juga bisa tahu gaya belajar anak apa. Kalau kita misalnya nih dalam satu kelas, kita model tradisional seperti zaman dulu mungkin selama itu, kalau di game sekarang sesuai nggak Bapak Ibu? Mungkin sudah tidak sesuai ya, apalagi dalam satu kelas kan ada 36 kepala yang gaya belajarnya berbeda. Ada yang hobinya, saya mah ngantuk kalau dengerin doang, saya pengen nonton yang video-video Bu. Oh berarti dia lebih ke visual atau melihat yang bagus-bagus, atau misalnya melihat cahaya, melihat sesuatu yang berbeda gitu biar dia tidak bosan. Atau memang anak yang kinestetik, saya tuh kalau nggak gerak, saya nggak bisa ikutin pelajaran ibu. Kemarin kalau olahraga pasti gerak, tapi kalau misalnya pelajarannya Pak Asep, misalnya mau gerak terus Pak, mau kesana kesini, mencol kesini kan, mungkin itu juga harus kita berbagai metode harus paham ya tentang gaya belajar anak. Jadi kita tidak kesulitan tersendiri. Karena kalau di sini SMK kan kita banyak banget murid, kita harus tahu sebenarnya mereka itu lebih condongnya gaya belajarnya apa, biar kita tidak sulit untuk memberikan pembelajaran. Ya, kalau untuk masalah RPP atau apa mungkin itu disesuaikan, tapi yang jelas harus ada metodenya. Dan kalau di BK kita dari dulu udah mendalam banget ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak mendalam mungkin kita nggak bisa bantuin mencarikan solusi permasalahan anak. Kalau bisa dibilang BK itu udah deep learning atau belum? Sebelum ada deep learning kita udah deep learning terlebih dahulu. Mungkin kalau sekarang lagi digembar-gemborkan guru maupun nih harus deep learningnya tuh begini. Nah kita juga banyak metode juga yang di BK yang harus diberikan ke anak-anak. Nah itu untuk yang jurus pertama, kenali potensi. Nah jurus kedua itu kelola emosi. Bapak Ibu kalau mau ngajar dari rumah udah bete, anak kita dibangunin, misal lagi semalam
ada ribut kecil dengan pasangan, misal ya Bapak Ibu. Terus di sekolah tadi perjalanan macet, tiba-tiba nyampe di kelas, baru berapa menit mulai ada yang tidur di pojokan. Kira-kira apa Bu yang terjadi dengan emosi Bapak Ibu? Tinggalin, apa lagi? Tidak jadi masalah, apa lagi Bu? Oh, kasih tugas aja, ibunya kemana? Unduh, atau gurunya di bapak? Iya. Oh, anaknya bapaknya suruh cuci muka. Gimana enggak? Karena jangan konsentrasi ini. Kalau saya mana saya ingin cuci muka saya mau nempel. Beda-beda ya Bu ya. Tapi tetap emosi itu wajar dan emosi itu harus keluar. Makanya sekali lagi saya bukan menggurui, kita sharing ya Bu. Kalau di kami kemarin yang diajarkan, kita selesaikan dulu Bu masalah kita. Kita sebagai guru selesaikan dulu dengan pribadi kita. Benar kata orang, kalau kewarasan kita hanya kita yang tahu, kita yang bisa menjaga. Jadi mohon maaf, bukan saya bahasanya kasar amat sih waras. Bukan gitu Bu, setidaknya kita sehatin dulu, perbaiki dulu mental kita. Kalau mental kita udah bagus, kita gampang Bu menerapkan ilmu anak-anak. Jadi memang benar kalau untuk kelola emosi ini, kita harus tadi yang kata dibilang keluarnya nggak jadi ngajar. Betul sekali Bu, Ibu harus ada jeda. Jeda itu ya udah masuk sebentar, kita mungkin tarik nafas. Ibu bisa praktek di sini ya. Nanti saya instruksikan, mungkin tarik nafas 3 dalam hitungan 3, nanti lepasin lagi. Insya Allah dan saya beda. Bisa dimulai kalau ya. Tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan kembali. Ada lagi, tarik nafas 1, 2, 3. Ini aja Bu, sambil-sambilnya ya. Murid mandiri dan kuat, harusnya ambil berdiri Bu. Dengan sehat. Ini kami waktu logo bikin video bersama guru yang hebat, bersama dan bersahabat, dengan tulus. Terus Bu, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menangkan situasi. Nanti berdiri, bentar lagi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan. Tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya atas waktunya dan kesempatannya sudah membantu saya dalam mengemban tugas saya. Semoga kita semua bisa menjadi pendidik yang benar-benar baik, menjadi orang selalu jaga kesehatan tidak cuma fisik tapi lebih sehat komen. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat.
bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan